아빠 죽이 새끼 잡겠다고 미래도 이런 데 놔버렸어. Yoyoy, apa kabar Sobat Telur? Semoga Sobat Telur dalam keadaan sehat selalu ya. Bagi sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, kali ini kita sedang dalam pembahasan alur cerita film serial Korea produksi Netflix berjudul My Name. Dan ini adalah alur cerita dan review dari episode ke-7 dan ke-8 sebagai episode terakhir yang Mince gabung menjadi satu. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode-episode sebelumnya. Jika Sob ingin lebih merasakan keseruan film My Name ini, tonton langsung deh filmnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi ingat Sob, video ini mengandung spoiler. Episode ke-7 dan ke-8 ini dibuka dengan Hee-jin yang mengunjungi Kapten Gi-ho ke rumah sakit setelah Hee-jin mengetahui kebenaran dari dokumen-dokumen yang diberikan Kapten Gi-ho bahwa ayah Hee-jin adalah anggota kepolisian bernama Song Joon-soo dan hingga akhir hayatnya tetap setia mengabdi pada kepolisian. Beruntung Kapten Gi-ho dapat diselamatkan oleh dokter. Tae-ju yang mendapat kabar bahwa Kapten Gi-ho ternyata selamat dari serangannya segera menghubungi Moo-jin dan memberitahu bahwa ia gagal membunuh Kapten Gi-ho. Dan saat itu Hee-jin juga berada di tempat itu. Jadi kemungkinan besar Hee-jin telah tahu semua kebenaran yang selama ini mereka sembunyikan. Tae-ju mengingatkan Moo-jin bahwa sudah tiba saatnya mereka membunuh Hee-jin. Moo-jin akhirnya memutuskan untuk segera meninggalkan kuil. Di rumah Hee-jin, Tae-ju menyerang Hee-jin dengan membabi buta. Serangan Tae-ju yang hendak membunuh Hee-jin semakin menguatkan kebenaran bahwa selama ini Hee-jin telah ditipu oleh Moo-jin. Beruntung Hee-jin dapat mengalahkan Tae-ju dan Tae-ju pun tewas di tangan Hee-jin. Adegan kemudian beralih ke kantor polisi yang siang itu kedatangan Moo-jin secara tiba-tiba untuk menyerahkan diri. Sersan Pildo sangat heran dengan niat Moo-jin yang tiba-tiba hendak menyerahkan diri, padahal selama ini Moo-jin selalu berusaha lolos dari kejaran mereka. Hee-jin yang mendengar kabar Moo-jin datang untuk menyerahkan diri segera ke kantornya dan bertemu dengan Moo-jin di ruang interogasi. Namun bukannya Hee-jin menjebloskan Moo-jin ke penjara, akan tetapi Hee-jin malah justru membantu Moo-jin untuk lepas dari jeratan hukum dengan menghilangkan barang bukti berupa pisau yang digunakan Moo-jin dalam penyerangan pada Gang Jae, hingga Sersan Pildo pun harus melepaskan Moo-jin. Moo-jin tertawa dengan tindakan Hee-jin yang membantunya. Moo-jin berkata pada pengacaranya bahwa Hee-jin melakukan itu karena Hee-jin tidak ingin Moo-jin selesai di dalam penjara. Hee-jin pasti ingin Moo-jin tewas di tangannya Hee-jin sendiri. Sersan Pildo yang masih penasaran dengan pelaku penyerangan Kapten Gi-ho segera menyelidiki apartemen Kapten Gi-ho. Di tempat itu ia menemukan dokumen-dokumen perawatan anggota polisi bernama Song Joon-soo yang tewas 4 tahun lalu. Kapten Pildo juga mendapat informasi dari bawahannya bahwa sidik jari Hee-jin ternyata tidak terdaftar dalam data kepolisian mereka. Sersan Pildo langsung mengejar keberadaan Hee-jin yang diduganya kemungkinan besar berada di pemakaman ayahnya. Beruntung dugaan Kapten Pildo benar. Ia dan Hee-jin pun saling kejar-kejaran yang berakhir dengan tertangkapnya Hee-jin. Moo-jin yang mendengar kabar bahwa penyamaran Hee-jin di kepolisian sudah diketahui dan saat ini sudah tertangkap, segera memerintahkan pengacaranya untuk membantu melepaskan Hee-jin. Pengacara Moo-jin pun segera ke kantor polisi dan meminta agar Hee-jin diberikan perawatan atas luka-lukanya di rumah sakit dengan ancaman bila polisi tak mengizinkannya, maka ia akan membuka pada media tentang betapa mudahnya pihak kepolisian dimasuki oleh sindikat narkoba. Rencana pengacara Moo-jin adalah saat di rumah sakit nanti, anggota Moo-jin akan membantunya melarikan diri. Sersan Pildo pun akhirnya membawa Hee-jin ke rumah sakit dan mengizinkan dokter melakukan perawatan atas luka-luka Hee-jin. Sambil menunggu Hee-jin mendapatkan perawatan, Sersan Pildo mendatangi kamar Kapten Gi-ho yang dirawat dalam rumah sakit yang sama. Dalam pertemuan itu, Kapten Gi-ho menceritakan kebenaran tentang identitas Hee-jin pada Sersan Pildo. Kapten Gi-ho menceritakan bahwa nama Hee-jin yang sebenarnya adalah Yoon Ji-woo dan Yoon Ji-woo adalah anak dari anggotanya yang tewas 4 tahun lalu bernama Kopral Song Joon-soo. Saat itu Song Joon-soo diperintahkan oleh Kapten Gi-ho untuk menyamar dan menyusup ke dalam anggota sindikat yang dipimpin oleh Moo-jin dengan nama samaran Do-hun. Dan Ji-woo yang saat ini telah diubah namanya menjadi Hee-jin oleh Moo-jin direkrut menjadi anggotanya untuk dipermainkan oleh Moo-jin. Padahal Moo-jin adalah pembunuh ayahnya Ji-woo. Sersan Pildo terkejut atas semua kebenaran
kebenaran yang disampaikan Kapten Giho padanya. Ia bergegas kembali ke kamar perawatan Hee-jin, namun terlambat sob. Hee-jin sudah terlebih dahulu kabur meninggalkan ruang perawatan. Sersan Pildo segera melakukan pengejaran dan menemukan Hee-jin di parkiran rumah sakit dan berhasil membawa Hee-jin ke rumah Sersan Pildo. Di rumahnya, saat Hee-jin mulai tampak terlihat tenang, Sersan Pildo pun menceritakan bahwa ia sudah mengetahui semuanya dan Kapten Pildo meminta agar Hee-jin menghentikan semua dendamnya dan mencoba untuk mulai mengisi hidupnya dengan kebahagiaan. Sersan Pildo juga meminta agar Hee-jin tidak lagi menghadapi segala permasalahan dan kesulitan hidupnya sendirian. Hee-jin dapat bergantung pada Sersan Pildo setiap saat. Hati Hee-jin pun luluh. Perkataan Sersan Pildo yang memintanya untuk mulai mencari kebahagiaan sama persis seperti permintaan ayahnya di dalam suratnya. Ia melihat ketulusan dalam hati Sersan Pildo yang mau merasakan rasa sakit yang selama ini diderita batinnya. Keduanya pun akhirnya tenggelam dalam percintaan. Keesokan harinya, Sersan Pildo pun mengantarkan Hee-jin ke kantor mereka untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Hee-jin selama ini. Saat mobil mereka berhenti di lampu merah yang dekat dengan kantor mereka, Sersan Pildo menguatkan Hee-jin bahwa kemungkinan Hee-jin akan dipenjara. Namun Sersan Pildo berjanji akan selalu ada di sisi Hee-jin. Hee-jin berkata bahwa ia sudah siap menghadapi penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sersan Pildo pun tersenyum mendengar jawaban Hee-jin. Tepat saat itu, seseorang berbaju hitam dengan motor besar berhenti di samping mobil mereka dan mengarahkan pistol ke arah mereka. Hee-jin tersentak karena ia mengetahui orang tersebut adalah Mu-jin. Mu-jin pun melepaskan tembakannya yang tepat mengenai kepala Sersan Pildo. Hee-jin terpukul dan segera turun dari mobil. Saat itu hanya ada satu tujuan dalam pikiran Hee-jin, bahwa ia harus lepas dari kejaran teman-teman anggota satuannya dan mencari Mu-jin untuk membunuh dengan tangannya sendiri atas kematian ayahnya dan Sersan Pildo. Adegan kemudian beralih ke kantor Mu-jin yang telah siap menunggu kedatangan Hee-jin. Mu-jin sengaja membunuh Sersan Pildo untuk memancing Hee-jin agar mencarinya. Mu-jin telah berprinsip bahwa pada akhirnya ia dan Hee-jin haruslah saling berhadapan langsung untuk menentukan siapa pemenang dari keinginan Hee-jin membalas dendam atas kematian ayahnya. Dan kemenangan itu harus ditentukan dengan pertarungan hidup atau mati. Hee-jin datang dengan melumpuhkan anak buah Mu-jin dan ia berhasil menemukan Mu-jin di ruangannya. Mu-jin yang telah bersiap menerima kedatangan Hee-jin mengatakan bahwa selama ayahnya bergabung dalam kelompoknya, ayah Hee-jin yang merupakan penyusup kepolisian sesungguhnya mempunyai banyak kesempatan untuk membunuhnya. Namun tidak dilakukan oleh ayah Hee-jin karena ayah Hee-jin adalah seorang yang lemah dan terlahir sebagai mangsa, bukan sebagai pemangsa, sehingga ia pantas untuk dibunuh. Hee-jin membalas bahwa Mu-jin telah merenggut seseorang yang berharga baginya, yaitu ayahnya. Dan kini Mu-jin telah merenggut lagi seseorang yang memahami deritanya selama ini, yaitu Sersan Pildo. Karena itu Hee-jin kini bersedia menjadi seorang monster. Pertarungan di antara Mu-jin dan Hee-jin pun dimulai dan berjalan sengit. Hee-jin yang sebelumnya telah mengalami luka-luka di tubuhnya tampak kelelahan dan kewalahan menghadapi Mu-jin. Namun dendam Hee-jin yang membara membuatnya mampu bertahan dan akhirnya mampu mengalahkan Mu-jin. Hee-jin pun berhasil membalaskan dendam atas kematian ayahnya dan Sersan Pildo. Adegan kemudian beralih menampilkan Hee-jin yang sedang mengunjungi makam ayahnya dan menaruh abu Sersan Pildo di makam keluarganya. Tugas Hee-jin telah selesai dan kini ia akan memulai hidupnya sebagai manusia dan mencari kebahagiaan seperti harapan ayahnya dan Sersan Pildo. Lalu film My Name pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. See you!